Pemirsa, kembali lagi bersama saya Elisa Nur Asri. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda membahas berita aktual dari Warta Hadas. Proses mediasi atas gugatan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 Khusus Bandung batal dilangsungkan dikarenakan penggugat tidak hadir. Arif, kuasa hukum Gubernur Jawa Barat, mengatakan proses mediasi antara penggugat dengan tergugat telah dijadwalkan ulang pihak pengadilan. Tepatnya pada tanggal 7 September 2023 mendatang. Dia pun belum bisa banyak memberikan tanggapan atas gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang, lantaran belum masuk ke pembacaan pokok perkara. Masuk ke pokok perkara ya, mediasi. Paling persiapan nanti kita mendengar dulu keinginan dari pihak penggugatnya. Penggugat ya Pak ya. Nah Pak, tadi kan sempat disebutkan ya Pak, tanggal 7 September nih Pak ya, dijadwalkan kembali. Nah Pak Gub sendiri kan habis di tanggal 5 nih Pak. Nah itu akan seperti apa Pak nanti? Ya kita tetap aja berdasarkan surat kuasa untuk mediasi hari ini. Nah kalau surat kuasanya sendiri berlakunya sampai kapan sih Pak? Kalau berlaku sih selama nggak dicabut sih masih tetap. Oh masih tetap ya. Diberlakukan ya Pak ya. Nah kalau itu seperti apa nih Pak nantinya Pak? Kan surat kuasa memang belum dicabut, tadi memang tidak ada expire date-nya lah ya Pak ya mungkin. Ya. Tapi kan dari segi penugasan beliau akan purna tugas tanggal 5 September tuh Pak. Kalau itu ya tetap saja kita berdasarkan surat kuasa. Memang waktu itu ditandatangani tanggal 3 Agustus ya. Tanggal 3 Agustus. Berdasarkan surat kuasa itu masih tetap berjalan karena yang terdaftar di pengadilan kuasanya tim bantuan hukum. Siap. Tim Hadas TV mengabarkan Kota Bandung, Jawa Barat. Wajib pajak kendaraan atau pemilik kendaraan yang menunggak pajak 7 tahun ke atas, Bapenda Provinsi Jawa Barat memberikan keringanan dengan cukup membayar 3 tahun saja. Selain itu, biaya balik nama bagi pemilik kendaraan dibebaskan alias gratis. Kebijakan ini akan berlaku hingga 31 Agustus 2023. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Barat gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pajak, khususnya pembayaran pajak kendaraan di sejumlah wilayah Jawa Barat, termasuk di wilayah Jawa Barat, termasuk di Kota Bandung. Hal ini dilakukan untuk menyebabkan informasi sekaligus mendorong kepatuhan pembayaran pajak di wilayah Jawa Barat. Salah satu program yang disosialisasikan yaitu program relaksasi wajib pajak kendaraan yang menunggak 7 tahun ke atas. Cukup membayar 3 tahun saja. Selain itu, untuk meringankan pemilik kendaraan, masyarakat dari 10 kecamatan hadir di tempat ini untuk memberikan informasi terkait dengan membayar pajak. Jadi ternyata banyak masyarakat yang masih kebingungan kenapa sih ini banyak sekali pajak yang harus mereka bayar ya. Ternyata ada berbagai sumber yang harus kita arahkan gitu ya, di antaranya adalah dari untuk pusat itu ada PPN, PPNBM, kemudian juga ada pajak penghasilan, kemudian juga ada materai dan lain sebagainya. Ternyata juga ada untuk provinsi itu di antaranya adalah membayar pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, kemudian BPNKB dan lain sebagainya. Dan termasuk juga kenapa mereka masih harus bayar PBB dan lain-lain. Ternyata PBB itu masuknya adalah ke kota gitu ya, termasuk bagaimana restoran, hiburan dan lain sebagainya. Nah, jadi hari ini kita berikan sosialisasi, informasi kepada Badan Pemprov Jabar akan membebaskan biaya baliknya jenis-jenis kendaraan. Kebijakan ini berlaku hingga 31 Agustus 2023. Sementara itu, menurut Kepala Samsat Kewalian Kota Bandung, Ade Sukasa, setelah adanya program relaksasi wajib pajak kendaraan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Seperti diketahui, dari 24 juta kendaraan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jabar, hanya 16 juta kendaraan yang aktif membayar pajak, sedangkan 8 juta lainnya masih membayar pajak. Sosialisasi pajak kendaraan bermotor, hari ini kita menghadirkan tokoh masyarakat ya di 10 kecamatan di wilayah kerja kita.
intinya kita mengundang mereka sebagai wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Gitu. Pak, di Santunan Kepolisian sendiri itu ada berapa wajib pajak? Ya, di Kepolisian kita wajib pajak terbagi pemilik kendaraan roda 2 dan pemilik kendaraan roda 4. Ya. Jadi untuk roda 2-nya ini ada sekitar 300.000. Nah, untuk roda 4-nya kita ada 150.000. Total kita ada 450.000 kendaraan aktif, ya, dan dimiliki oleh wajib pajak di wilayah Kepolisian. Widhayan mengabarkan Hadas TV, Kota Bandung, Jawa Barat. Relawan Jokowi melakukan peluncuran pemasangan baliho Ganjar se-Jawa Barat di rumah bersama alumni Kota Bandung. Pendiri Projo Jabar Agung Surya mengatakan, relawan Projo melakukan sosialisasi yaitu dengan pemasangan puluhan baliho di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Baliho Ganjar berukuran 2x3 meter ini akan dipasang di pusat-pusat keramaian atau mudah terlihat orang, bahkan pula dipasang di kawasan pelosok daerah. Relawan Jokowi melakukan peluncuran pemasangan baliho Ganjar se-Jabar di rumah bersama alumni Kota Bandung. Pendiri Projo Jabar Agung Surya mengatakan sosialisasi yaitu dengan pemasangan puluhan baliho di 27 kota kabupaten se-Jawa Barat. Baliho Ganjar Pranowo berukuran 2x3 meter ini akan dipasang di pusat-pusat keramaian atau mudah terlihat orang, bahkan pula dipasang di kawasan pelosok daerah. Sejarah kalau kemarin kita baru deklarasi, hari ini kita mencoba untuk action di lapangan. Kita akan pasang baliho seperti ini di semua wilayah Jawa Barat. Dengan titik tekan di prioritas beberapa daerah yang memang harus mendapat perhatian lebih dari kita. Insya Allah untuk Projo Ganjar kita tetap solid dan kita akan bergerak semuanya. Kalau hari ini kita ada di rumah alumni, besok kita sudah ada di kabupaten kota se-Jawa Barat. Dan ini mudah-mudahan bisa diikuti oleh DPC, DPD Projo yang memang aspirasi politiknya ke Ganjar. Se-Indonesia ya, kita harapkan gitu. Dan jangan lupa, insya Allah juga selesai ini kita akan konsolidasi tingkat nasional. Jadi nanti tempatnya masih di Bandung dan kita akan undang semua DPD perwakilan tiap provinsi yang ada di Indonesia. Kita pasang 100. Ya, itu baru permulaan, baru tahap awal. Jadi rata-rata satu kabupaten kota itu 3 unit. Ya. Tapi untuk Kota Bandung kita sudah akan pasang 50 baliho. Untuk Kota Bandung saja ya. Terutama di pintu-pintu masuk, pintu keluar. Tim Hadas TV mengabarkan Hadas TV, Kota Bandung, Jawa Barat. 2, 3, yuk. Tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti terbakar selama 4 hari. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Bupati Kabupaten Bandung Barat segera mengeluarkan status darurat bencana agar BNPB dapat turun tangan. Selain itu, Ridwan Kamil juga akan memastikan permasalahan sampah di area Bandung Raya tidak terkendala. Hingga hari Rabu, tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti masih terbakar oleh kobaran api. Diduga api berasal dari seorang pemulung yang membuang puntung rokok ke area TPA Sarimukti. Menanggapi permasalahan tersebut, Gubernur Jawa Barat meminta Bupati Bandung Barat segera mengeluarkan status darurat bencana. Hal ini guna menerjunkan tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Cepat beradaptasi Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaksanaan pembiasaan di sekolah dasar di Kota Bandung, Jawa Barat adalah tugas utama para guru selain orang tua. Tanpa pengenalan dan pembiasaan, setiap anak akan acuh dan tidak memiliki karakter yang diharapkan.
Oleh karena itu, Sekolah Dasar Negeri 239 Kota Bandung memiliki program pembiasaan, yaitu siswa-siswi wajib membaca Asmaul Husna serta pengenalan literasi dan Jumat Berkah pada pembelajaran keagamaan. Sebanyak 289 siswa-siswi di Sekolah Dasar Negeri 239 Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung merealisasikan pengenalan pembiasaan siswa-siswi agar dapat mengenal serta membiasakan tiap hari. Adapun visi misi Sekolah SD Negeri 289 yaitu mewujudkan generasi penerus bangsa yang berprestasi serta memfokuskan literasi agar generasi yang lebih baik. Program pembiasaan di sekolah kami diantaranya pembiasaan membacakan Asmaul Husna di awal pembelajaran sebelum siswa melaksanakan pembelajaran. Selain itu juga itu di setiap kelas dilaksanakan sebelum belajar. Ada juga kami praktikalnya, praktikal di lapang semua siswa dikumpulkan. Itu beberapa kegiatan yang kami laksanakan diantaranya literasi, redaton membaca bersama. Ada juga Jumat Berkah yang diisi dengan kuliah 7 menit, penyampaian kultur 7 menit tentang keagamaan. Selain itu juga kami melaksanakan kunjungan perpustakaan sekolah, dan tahun ini yang akan kami baru laksanakan bekerjasama dengan perpustakaan daerah. Kami akan melakukan kunjungan ke perpustakaan daerah dengan pembagian jadwal berdasarkan tingkat kelasnya. Visi misi sekolah kami yaitu diantaranya mencetak atau mewujudkan generasi penerus bangsa yang berprestasi baik dalam bidang akademik dan non akademik. Nah, visi misi ini juga mengacu pada hasil rapat pendidikan sekolah kami, dan diantaranya kami masih rendah dalam hal numerasi dan literasi, sehingga kami menitik beratkan pada kegiatan literasi. Diantaranya kami merekrut tenaga pustakawan untuk dapat fokus membina, membimbing, mengarahkan dan menjadwalkan kegiatan literasi di perpustakaan sehingga siswa lebih terkoordinir dalam pelaksanaannya. Asep mengabarkan Hades TV, Kota Bandung, Jawa Barat. Program pemerintah Kota Bandung saat ini menggelorkan kembali Kang Pisman, yaitu kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah. Di mana terjadinya darurat sampah, TPA Sarimukti yang saat ini menggunung dengan sampah. TP PKK Kelurahan Situ Sahur menggelorkan kembali, yaitu Kang Pisman di lingkungan pendidikan. Ketua TP PKK Kelurahan Situ Sahur, Irni Puspita Imania, menggelorkan kembali Kang Pisman di SD Negeri 241 Leuwi Anyar. Sosialisasi Kang Pisman tersebut agar dapat memahami sejak usia dini, di mana anak dapat belajar membuang sampah pada tempatnya. Jadi pada kesempatan kali ini termasuknya Pokja 3 ya kalau di kelurahan itu, kalau di PKK-an itu. Kenapa kami menyasar usia-usia anak sekolah dan juga toddler? Karena di sini mereka ini sangat mudah untuk dipengaruhi. Kalau disuruh untuk memilah sampah, insya Allah. Kalau untuk dewasa juga kita akan terus mensosialisasikan. Tapi untuk kedepannya, untuk masa kedepannya, jadi kami untuk menyasar pada anak-anak, pembiasaan sejak anak-anak. Karena kalau kita pembiasaan dari dini itu akan melekat sampai nantinya. Nah, itu harapan kami, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi kami gerakan ke PAUD, ke SD-SD melakukan MOU seperti ini, mereka akan menjadi anak-anak generasi muda yang sadar akan sampah. Okay. Jadi harapan saya mudah-mudahan generasi muda, generasi ini yang akan datang menjadi generasi yang lebih disiplin lagi, terutama dalam memilah sampah. Kenapa? Karena sampah ini adalah masalah yang besar menurut saya. Mudah-mudahan dengan anak-anak bisa memilah sampah sedari dini, bisa menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Lurah Situ Sahur, Denny, menyampaikan, sosialisasi yang digerakkan TPPKK Situ Sahur dikeluarkan kembali khususnya Kang Pisman di usia dini. Pat memahaminya. Ia menghimbau seluruh lembaga kelurahan agar dapat melaksanakan program Kang Pisman. Untuk kegiatan sosialisasi Kang Pisman ini memang sudah sejak lama kami lakukan, terutama kami lakukan pada anak-anak usia dini.
Kami bahkan sudah melakukan berbagai MOU atau kerjasama dengan semua PAUD atau TK yang ada di wilayah Kelurahan Cisaur. Kita kebetulan juga di tiap RW juga ada bank sampah, jadi semua PAUD dan TK yang ada di RW tersebut akan bekerjasama dengan bank sampah tersebut juga. Ya, bank sampah RW unit tersebut yang ada di RW itu juga. Jadi betul tadi yang dikatakan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Cisaur bahwa untuk membentuk warga atau membentuk orang yang istilahnya peduli pada lingkungan itu memang harus cek dulu gitu kan. Kalau misalkan kita bukannya kita apatis terhadap kegiatan yang kita lakukan terhadap orang-orang dewasa, tapi nyatanya memang perlu penekanan khusus untuk orang dewasa. Kalau anak-anak kecil cukup dengan diajarkan hal yang sederhana, mereka akan tetap menerapkan hal itu tersebut. Jadi Asep mengabarkan, Hades TV, Kota Bandung, Jawa Barat. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kali ini. Saya Lisa Nur Asri, pamit undur diri. Sampai jumpa.